Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ridwan. Saya dari mahasiswa Institut Bisnis Muhammadiyah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua apa sih pengertian dari visi dan misi serta strategi perusahaan. Mari kita mulai dari sekarang ya. Oke. Misi adalah pernyataan yang dibentuk untuk memperjelas kewajiban dan sasaran yang dapat diukur oleh sebuah organisasi. Pernyataan misi dibuat untuk panduan bekerja karyawan dan pemimpin organisasi, serta membantu mengukur apakah perencanaan strategis telah sejalan dengan tujuan keseluruhan organisasi tersebut. Pernyataan misi juga membantu organisasi mendeskripsikan sasaran perusahaan sekarang dan di masa depan. Jika perusahaan mengalami perubahan atau pergeseran bisnis yang besar, sangat masuk akal untuk merevisi pernyataan tersebut agar selaras dengan nilai sasaran perusahaan. Lalu ada peran dari visi. Visi memiliki peran yang untuk mendeskripsikan tujuan atau cita-cita organisasi. Pernyataan visi diperlukan oleh perusahaan karena pernyataan ini memberikan pandangan ke depan yang positif. Visi mendeskripsikan rencana perusahaan secara inspirasional dalam jangka panjang yang masuk akal untuk diraih. Visi biasanya berupa pernyataan tujuan perusahaan dalam jangka waktu 10 atau sampai 20 tahun ke depan, sehingga dari sana perusahaan bisa mengembangkan suatu roadmap yang membuat seluruh elemen organisasi memiliki kejelasan dan termotivasi menyusun strategi. Pernyataan visi dan misi yang jelas memberi kearahan dan inspirasi kepada karyawan. Inspirasi diperlukan supaya karyawan merasa diperhatikan perusahaan dan mampu meningkatkan produktivitas. Berikut lalu ada pembuatan visi misi. Kita mulai dari pembuatan visi ya, meliputi beberapa elemen yang penting seperti mendeskripsikan masa depan, memberikan gambaran seperti apa bisnis Anda nantinya, lalu ada keberanian, melampaui apa yang Anda pikirkan mustahil pada kenyataan saat ini, lalu harus ada memotivasi, memperjelas arah organisasi dan mendorong semua orang untuk mencapainya. Lalu ada purpose driven, membuat nyaman karyawan, merasa mereka bekerja demi tujuan yang lebih besar. Lalu menginspirasi, menggunakan kata-kata yang menginspirasi dan menarik, menekankan kompetensi utama dibangun berdasarkan kompetensi inti organisasi. Nah, dalam pembuatan misi, lalu hal-hal berikut harus diperhatikan nih. Fokus untuk memuaskan konsumen. Misi memberitahu siapa konsumen, apa kebutuhan yang harus dipenuhi dan bagaimana cara memenuhinya. Berdasarkan kompetensi utama, perusahaan membangun misi berdasarkan kekuatan internalnya yang superior dan kompetitif, memiliki kapasitas unik atau sumber daya yang mampu membantu perusahaan bekerja lebih baik dibandingkan perusahaan lainnya. Lalu memotivasi dan menginspirasi komitmen. Lalu ada stakeholder. Stakeholder harus merasa pekerjaan dalam perusahaan Anda signifikan, menginspirasi dan berkontribusi bagi kehidupan manusia. Lalu harus realistis, jangan membuat misi yang terlalu sempit atau terlalu luas. Jangan jelas dan mudah dimengerti. Pernyataan misi harus spesifik atau singkat, fokus dan mudah diingat sehingga Anda mampu memberitahu orang-orang di luar perusahaan dengan singkat dan jelas mengapa perusahaan Anda ada. Pada saat yang sama, pernyataan ini juga harus memberi fokus pada semua kegiatan perusahaan. Baik, cukup dari saya Muhammad Arif Ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.